Oke guys, kita kembali lagi di Plot Propulsion, dan hari ini kita bakal melanjutkan pembahasan tentang light novel Isekai yang lagi booming, Isekai The Cheat Skill. Kita sudah memasuki bab 5 yang judulnya sudah bikin penasaran, Kekuatan Jahat. Cerita kali ini dimulai seminggu setelah Yuya mulai sekolah. Dia merasa perlu latihan lebih keras setelah menghadapi pertarungan yang membuatnya sadar kalau kekuatannya masih kurang. Apalagi, dia sudah terlibat dalam konflik antara suci dan jahat, ditambah kasus Yuti yang membuatnya semakin waspada. Saat Yuya sedang galau, Yuti datang dan menawarkan diri untuk jadi partner latihan. Ternyata, Yuti sedang merasa tidak enak badan dan gelisah, jadi dia ingin bergerak. Namun tiba-tiba, Yuti merasa sakit dan terjatuh. Matanya berubah menjadi merah cerah, dan dari mulutnya terdengar dua suara. Ternyata, kekuatan jahat merasuki tubuh Yuti. Kekuatan ini kemudian keluar dan membentuk sosok Yuti yang hitam dengan rambut hitam dan mata merah. Si jahat ini mengaku sudah menunggu untuk memulihkan kekuatan dan mencari inang baru karena Yuti sudah tidak berguna lagi. Situasinya menjadi sangat genting. Si jahat menyerang Yuya, tapi beruntungnya Yuya bisa menghindar. Akatsuki mencoba menggunakan skill suakanya, tapi tidak mempan. Si jahat malah menyerang Akatsuki, dan Knight segera menyelamatkan Akatsuki. Yuya langsung bersiap untuk melawan si jahat. Dia menggunakan seri stun perang berdarah, gelang pengganti, Omni Sword, dan pakaian ajaib. Pertarungan pun dimulai. Kita akan lihat bagaimana Yuya melindungi Yuti dan mengalahkan si jahat ini. Bab ini benar-benar tegang. Kita jadi tahu ada kekuatan jahat yang mengincar orang-orang, dan Yuti menjadi korbannya. Yuya harus berjuang untuk mengalahkan kekuatan ini dan menyelamatkan Yuti. Oke guys, kita lanjutkan ceritanya. Ternyata rencana Yuya untuk menempatkan si jahat dalam tubuhnya ada tujuannya. Dia berharap kekuatan Akatsuki bisa menekan kekuatan jahat tersebut. Namun si jahat ternyata lebih licik dari yang diperkirakan. Si jahat masuk ke tubuh Yuya dan langsung menertawakan dia. Dia yakin kalau Yuya akan menyesal telah memberinya jalan masuk. Ternyata si jahat sudah mengantisipasi agar tidak terjadi seperti di tubuh Yuti. Di dalam tubuh Yuya, si jahat mulai beraksi. Dia ingin mencemari jiwa Yuya menjadi hitam agar bisa sepenuhnya menguasainya. Namun, saat dia menyentuh jiwa Yuya, dia sangat terkejut. Ternyata, jiwa Yuya bersih putih tanpa noda hitam sedikit pun. Si jahat tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak ada celah untuk memanipulasi Yuya. Yuya adalah orang yang sangat baik, tanpa emosi negatif yang bisa dimanfaatkan oleh si jahat. Si jahat menjadi panik dan mencoba kabur dari tubuh Yuya. Namun, dia malah terjebak di dalam sana. Tidak ada jalan keluar, dan kekuatannya semakin melemah. Akhirnya si jahat menyerah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gila guys, ternyata kebaikan hati Yuya malah jadi senjata ampuh buat ngalahin si jahat. Rencana Yuya yang tampaknya nekat itu ternyata berhasil. Yuya lagi latihan keras buat menguasai kekuatan jahatnya. Tapi susah banget, bro. Kejahatan di dalam dirinya terus-menerus mengejek, bilang jiwanya terlalu murni. Akhirnya latihan bareng Yuti dimulai. Yuya menggunakan tombak mutlak, sedangkan Yuti menggunakan panahnya. Pertarungannya seru banget. Yuya sampai membuat angin topan untuk menghindari serangan Yuti. Tapi Yuti sangat lincah, jadi tidak bisa terkena serangan. Yuti mengatakan Yuya tidak serius karena tidak menggunakan kekuatan jahatnya. Yuya mencoba berbicara dengan si jahat, tetapi si jahat malah asik ngobrol tentang dunia bumi. Si jahat bilang bahwa pertarungan antara suci dan jahat hanyalah konflik kecil. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Knight dan Yuti langsung waspada. Yuti berlari ke sumber suara, dan Yuya bersama Akatsuki menyusul. Saat mereka berlari, Yuya sadar tidak ada monster. Aneh banget, akhirnya mereka sampai di sumber suara. Kira-kira, apa yang bakal terjadi? Ternyata, Master Usagi sedang dianiaya oleh seorang pria bergimbal dengan aura jahat. Yuya dan Yuti terkejut. Pria itu mengaku lebih kuat dari Master Usagi, bahkan menginjak-injaknya. Yuya ingin menyerang, tapi Master Usagi malah menyuruhnya pergi. Yuti mengatakan pria itu adalah monster, jauh lebih berbahaya daripada siapapun yang pernah mereka lawan. Yuya tidak percaya, tetapi Yuti gemetar ketakutan. Pria itu mengejek Yuya, mengatakan bahwa dia tidak bisa membedakan kekuatan. Kemudian, dia menendang Master Usagi lagi. Yuya hendak menyerang, tetapi pria itu menatapnya dengan tajam. Yuya langsung gemetar, tidak bisa bergerak. Pria itu bilang, dia adalah salah satu pembuat onar paling sulit di antara para jahat. Dia ingin membunuh Master Usagi di depan murid-muridnya. Kejam banget.
Si jahat di dalam Yuya juga bilang bahwa pria itu adalah monster. Yuya semakin bingung, tetapi tetap tidak bisa bergerak karena takut. Pria itu terus menyiksa Master Usagi, bahkan berencana menendangnya hingga mati. Dalam situasi genting itu, sesuatu terjadi di dalam diri Yuya. Kekuatan jahatnya sedang santai-santai, malah bilang bahwa hidupnya bakal berakhir jika Yuya mati. Namun tiba-tiba, bagian dalam diri Yuya menjadi gelap gulita. Kekuatan jahatnya juga bingung. Ternyata, kegelapan itu berasal dari jiwa Yuya sendiri. Kekuatan jahatnya malah menyeringai, bilang akan meminjamkan kekuatannya kepada Yuya. Namun, dia juga bilang tidak akan memaafkan Yuya jika kalah. Yuya, yang dirasuki kekuatan jahat, tiba-tiba menjadi sangat kuat dan bahkan bisa menandingi kekuatan Saint Fist. Dia bahkan bisa meniru jurus-jurus Saint Fist dengan mudah. Saint Fist, yang sebelumnya sombong dan meremehkan Yuya, sekarang malah ketakutan dan terdesak. Yuya terus menyerang tanpa ampun, bahkan menyembuhkan luka Saint Fist, hanya untuk membuatnya merasakan sakit lagi. Yuti yang melihat perubahan drastis pada Yuya mencoba menghentikannya. Namun, Yuya yang dikuasai jahat malah mengatakan bahwa dia hanya memberikan apa yang Saint Fist inginkan, yaitu pertarungan melawan yang kuat. Akatsuki menggunakan skill Suaka-nya untuk mengembalikan Yuya ke dirinya yang normal. Tapi Yuya malah mempertanyakan gunanya bersikap lembut dan mengatakan bahwa kelembutan hanya membuat lemah. Yuya bahkan mengancam akan menyingkirkan Yuti jika dia menghalanginya. Yuti ketakutan, tetapi tiba-tiba gerakan Yuya terhenti. Sepertinya masih ada sedikit kebaikan yang tersisa dalam diri Yuya yang mencegahnya melewati batas. Bab ini benar-benar penuh dengan aksi dan emosi yang intens. Kita melihat bagaimana kekuatan jahat bisa mengubah seseorang sepenuhnya, bahkan orang sebaik Yuya. Namun, di sisi lain kita juga melihat bahwa kebaikan hati Yuya masih ada dan berusaha melawan pengaruh jahat tersebut. Ternyata, kekuatan jahat yang merasuki Yuya akhirnya berhasil ditekan oleh skill Swa milik Akatsuki yang menjadi super besar berkat pil dari Oma. Yuya kembali ke dirinya yang normal, dan semua orang merasa sangat lega. Namun, masalah belum selesai. Saint Fist yang sudah sembuh malah melarikan diri karena efek samping dari skill Akatsuki. Akatsuki merasa bersalah karena telah membiarkan Saint Fist lolos, tetapi Master Usagi dan yang lainnya menenangkannya. Mereka sadar bahwa tanpa Akatsuki, mereka mungkin tidak akan bisa selamat dari serangan Saint Fist. Nah, saat mereka sedang berbincang, mereka baru menyadari bahwa Uma sudah tidak ada. Ternyata dia sudah pulang lebih dulu karena bosan menunggu mereka bertempur. Yuya meminta maaf tentang Uma, tetapi Master Usagi bilang Uma memang seperti itu orangnya. Sekarang, kita bakal lihat bagaimana nasib sang petarung tangan kosong alias Saint Fist setelah dikalahkan habis-habisan oleh Yuya. Jadi, ceritanya, Saint Fist ini sedang melarikan diri kembali ke markasnya, sarang setan besar. Dia masih terkejut berat, tidak menyangka bisa dilibas tanpa perlawanan oleh Yuya. Padahal, dia sudah menggunakan semua jurus pamungkasnya, bahkan kekuatan jahat sekalipun. Saint Fist ini tipe petarung yang sangat sombong. Dia merasa dirinya yang paling jago, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Selama ini, orang-orang di sekitarnya hanya dianggap mainan untuk menguji kekuatannya. Namun saat bertemu Yuya, dia baru merasakan bagaimana rasanya dipandang sebelah mata. Yuya melihatnya bukan sebagai lawan seimbang, melainkan hanya objek pengamatan. Bayangkan betapa hancurnya harga diri Saint Fist. Dengan sisa-sisa tenaganya, Fist Saint berusaha kabur sejauh mungkin dari Yuya dan Usagi. Dia bersumpah bakal balas dendam dan bikin mereka semua merasakan neraka. Namun sebelum dia bisa pergi, tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Selanjutnya, jangan ngomong yang aneh-aneh deh. Fist Saint kaget. Siapa lagi yang nongol? Ternyata itu Oma, naga kecil yang sebelumnya sudah pulang lebih dulu. Oma tampaknya tidak suka dengan ucapan Fist Saint tentang selanjutnya. Apa maksud lo bilang selanjutnya, hah? Tanya Fist Saint dengan nada sewot. Oma cuma cengar-cengir, lalu bilang, lo pikir lo bisa pulang dengan selamat setelah bikin masalah sama teman-teman gue? Tiba-tiba, tubuh Oma berubah jadi sangat besar. Wah, tampaknya Fist Saint bakal merasakan akibatnya lagi. Setelah melarikan diri dari Yuya, Fist Saint bertemu dengan Uma, yang ternyata adalah naga legendaris. Fist Saint kaget banget, tidak menyangka bakal menghadapi makhluk sekuat itu. Uma menjelaskan bahwa Fist Saint sudah membuat masalah dengan teman-temannya, jadi dia tidak akan lolos begitu saja.
Dengan kekuatan aslinya, Uma langsung mengalahkan Fist Saint dengan mudah. Setelah itu, Uma kembali ke ukuran kecil dan pergi mencari Yuya, meminta dibuatin hamburger enak sebagai hadiah. Sementara itu, di tempat lain, para evil sedang berkumpul. Mereka merasa ada yang aneh karena kekuatan jahat yang mereka berikan kepada Fist Saint tiba-tiba menghilang. Mereka juga bingung karena ada yang sekuat itu sampai bisa mengalahkan Fist Saint. Salah satu evil mengatakan bahwa orang yang mengalahkan Fist Saint sangat berbahaya dan tidak boleh dibiarkan bebas. Mereka memutuskan untuk memulai perang melawan para Holy agar bisa mengendalikan dunia. Mereka juga berencana memperbudak para Holy yang masih hidup. Wah, tampaknya perang besar bakal terjadi. Setelah Uma mengalahkan Fist Saint, para evil kembali membahas rencana mereka untuk berperang melawan para Holy dan memperbudak yang masih hidup agar bisa mengendalikan dunia. Salah satu evil bertanya, kapan mereka akan mulai menyerang? Evil lainnya menjawab bahwa mereka akan segera memulai. Mereka juga tidak ingin membiarkan orang yang mengalahkan Fist Saint bebas karena dianggap berbahaya. Mereka yakin akan menang perang ini, karena jumlah Holy yang sudah jatuh ke tangan mereka lebih banyak daripada yang masih melawan. Mereka merasa tidak ada yang bisa menghalangi rencana mereka. Dengan tekad yang kuat, ketiga evil itu menghilang dari tempat mereka berkumpul. Wah, tampaknya perang besar benar-benar akan terjadi. Di sisi lain, Lexia, putri kerajaan Alseria, sedang menuju kerajaan Regal untuk urusan resmi. Seperti yang kalian tahu, kerajaan Regal dan Alseria telah lama berteman baik. Lexia diangkat sebagai duta pertukaran antara kedua kerajaan, jadi dia memiliki tugas penting di sini. Biasanya, Lexia ditemani oleh pengawalnya, Owen. Namun kali ini, Owen tidak ikut karena ada Luna, pengawal super kuat yang mendampinginya. Jadi Owen tetap di belakang untuk menjaga Raja Arnold. Luna dan Lexia tiba dengan selamat di ibu kota kerajaan Regal. Setibanya di sana, mereka langsung disambut hangat oleh Perdana Menteri Royal dan Raja Orgis. Royal langsung memuji Lexia dengan mengatakan dia masih secantik biasanya. Namun, Luna yang mengikuti dari belakang mulai curiga. Dia berpikir, ini beneran Lexia? Kok bisa dia segitu anggunnya di depan orang-orang? Yang menambah tegangan adalah saat Orgis mulai membahas rumor tentang pangeran pertama Alseria, Rhaegar, yang dikabarkan sempat mencoba mengkhianati raja. Wah, berita panas banget. Orgis jelas punya informasi yang lebih mendalam tentang hal ini. Luna yang melihat semua ini jadi semakin waspada. Dia khawatir kerajaan Regal akan memanfaatkan informasi ini untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, Lexia tetap tenang dan malah bilang bahwa Rhaegar dan Raja Alseria sekarang sudah berdamai dan tidak ada masalah serius. Yang menarik adalah bagaimana Lexia bisa begitu santai. Padahal Luna tahu bahwa situasinya jauh lebih rumit. Lexia menghadapi semua ini dengan positif, membuat Orgis tertawa. Dia bilang bahwa permasalahan itu hanya pertengkaran biasa antara ayah dan anak, dan malah membuat hubungan mereka lebih kuat. Tiba-tiba, Orgis menyebutkan tentang naga legendaris yang katanya sudah bangkit. Lexia dan Luna kaget karena mereka belum mendengar berita itu sama sekali. Orgis mulai bercerita tentang seorang pria misterius dengan rambut hitam yang pulang dari lembah naga legendaris bersama seekor naga kecil. Ternyata, naga ini adalah bagian dari rumor yang beredar. Lexia dan Luna segera curiga, dan saat Orgis menyebut nama Yuya, mereka langsung menyadari bahwa itu pasti Yuya yang dimaksud. Lexia akhirnya terbuka dan mengaku bahwa Yuya adalah calon suaminya. Wah, ini bikin Luna panik dan suasana jadi semakin tegang. Luna mencoba menghentikan Lexia, tetapi Lexia tetap percaya diri. Orgis hanya bisa tersenyum dan menikmati drama ini. Orgis akhirnya kembali ke topik utama dan mengatakan bahwa mereka berhasil menyambut pedang suci di kerajaan Regal. Dia mengajak Lexia untuk mengadakan pertandingan antara pedang suci dan Yuya di festival nasional yang akan datang. Kerajaan Regal merayakan 100 tahun berdirinya, jadi ini adalah kesempatan besar. Lexia yang sudah merasa tersinggung dengan tantangan tersebut, langsung setuju. Dia yakin Yuya akan menang melawan pedang suci dan tidak mau kalah dalam hal prestis nasional. Orgis tampak senang karena rencananya berhasil memprovokasi Lexia. Jadi guys, Yuya akan menghadapi tantangan besar lagi. Pertandingan ini akan menjadi sorotan dari festival nasional dan tentunya akan membuat cerita semakin seru. Jangan lupa tetap mengikuti Plot Propulsion untuk update selanjutnya tentang petualangan Yuya dan teman-temannya.